Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Purwati Ningsih. Saya saat ini merupakan siswa S2 Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal mengenai psikiatri, yaitu A Cost Effectiveness of Adding a Smartphone Application of Blue Eyes to the Mental Health Care of Adolescents Who Repeatedly Self-Harm. Ini adalah sumber jurnal yang saya ambil. Bagaimana tujuan penelitian berdasarkan jurnal tersebut? Yang pertama, untuk menghitung biaya implementasi dari aplikasi Blue Eyes. Yang kedua, mengukur penggunaan layanan kesehatan mental, menilai cost effectiveness penambahan aplikasi Blue Eyes pada perawatan anak dan remaja. Bagaimana latar belakangnya? Self-harm umum terjadi pada remaja, sekitar 17% populasi, terutama pada pasien dengan resiko depresi dan bunuh diri. Aplikasi Blue Eyes di Inggris berdasarkan prinsip Cognitive Behavioral Therapy atau CBT dan Dialectical Behavior Therapy for Adolescents terbukti menurunkan frekuensi perilaku melukai diri dan memperbaiki kondisi mental penggunanya. Belum ada kajian mendalam efisiensi penggunaan aplikasi ini dari sisi ekonomi dibandingkan layanan kesehatan mental konvensional atau usual care. Intervensi berbasis digital, aplikasi ponsel pintar atau smartphone merupakan alternatif yang menjanjikan. Biayanya relatif rendah, mudah diakses, dan digunakan secara fleksibel, terutama pada kondisi krisis emosional. Masih terbatasnya penelitian mengenai efektivitas biaya atau cost effectiveness intervensi digital pada remaja yang melakukan self-harm secara berulang. Metodologi penelitian, desain study, penelitian ini merupakan randomized control trial atau RCT dengan 2 kelompok dan desain single blind yang merupakan bagian dari proyek Beating Adolescent Self-Harm. Studi ini membandingkan 2 bentuk intervensi, yaitu intervensi yang biasa atau usual care, layanan standar dari pelayanan kesehatan anak dan remaja. Kemudian yang kedua adalah layanan yang biasa ditambahkan dengan penggunaan aplikasi Blue Eyes. Peserta dari penelitian ini berasal dari Perawatan Anak dan Remaja Oxford Health NHS Foundation Trust yang mencakup Bath and North East Somerset, Swindon, Wiltshire, Buckinghamshire, and Oxfordshire. Bagaimana kriteria inklusinya? Yaitu pasien yang sedang menerima perawatan dari spesialis perawatan anak dan remaja dan pasien yang melakukan self-harm setidaknya 2 kali dalam 12 bulan terakhir berusia antara 12-17 tahun. Kriteria eksklusinya mendapatkan diagnosis psikosis, kemudian mengalami disabilitas belajar yang signifikan sehingga mengganggu kemampuan remaja memakai aplikasi. Remaja dengan rencana bunuh diri yang aktif, kemudian terdapat masalah perlindungan. Contohnya yang pernah mengalami pelecehan seksual 6 bulan terakhir atau sedang menjalani investigasi. Uji coba ini didaftarkan secara prospektif di registri ESRCTN dengan nomor yang tercantum. Informed consent berasal dari para remaja usia 16 tahun ke atas dan usia 12-15 tahun berasal dari orang tua atau wali. Persetujuan etik dari Komite Etik Penelitian NHS South Central Oxford B dan pelaksanaannya diawasi oleh Komite Pengarah Uji Coba yang bersifat independen. Intervensi Blue Eyes. Blue Eyes merupakan aplikasi smartphone yang dirancang bersama dengan remaja dengan pengalaman cedera diri atau self-harm. Fitur utamanya merupakan buku harian untuk memantau suasana hati, kemudian kotak pribadi yang berisi strategi untuk meningkatkan suasana hati yang selalu tersedia selama 24 jam selama 7 hari dan perutian otomatis ke nomor darurat saat kritis. Kemudian terdapat strategi untuk meningkatkan suasana hati yang mengadopsi dari CBT dan DBT. Proses dan instrumen. Data dikumpulkan pada awal studi atau baseline setelah 2 minggu, kemudian 6 bulan. Instrumen yang dipergunakan meliputi risk-taking and self-harm inventory for adolescents untuk menilai frekuensi serta intensitas perilaku melukai diri. Kemudian Child Health Utility 9 Dimensions untuk mengukur kualitas hidup dan menghasilkan estimasi Quality Adjusted Life Years. Data dari biaya dari catatan medis
dan sumber pembiayaan dari NHS National Health Service. Analisis menggunakan Generalized Linear Model dengan distribusi gamma serta pendekatan Cost Utility Analysis dari perspektif NHS dan Personal Social Services. Bagaimana hasil penelitiannya? Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa biaya intervensi, biaya Blue Eyes per peserta selama 6 bulan jika dirupiahkan dengan kisaran sekitar 590.000 untuk perawatan aplikasi tersebut. Biaya perawatan mental rata-rata selama 6 bulan pada perawatan biasa ditambahkan dengan penggunaan Blue Eyes sekitar 32 juta rupiah, kemudian dengan perawatan biasa tanpa Blue Eyes sekitar 45 juta rupiah. Jadi rata-rata penghematan sekitar 13 juta rupiah per peserta dengan menggunakan Blue Eyes. Efektivitas klinis, skor self-harm menurun pada kedua kelompok, artinya self-harm menurun namun tidak signifikan secara statistik antara dua kelompok. Kualitas hidupnya meningkat pada keduanya, dengan nilai lebih tinggi pada kelompok Blue Eyes, meski juga tidak signifikan secara statistik. Hasil lainnya, efektivitas biaya, sudah disampaikan tadi perbedaan rata-rata biaya sekitar 13 juta, kemudian quality life-nya meningkat pada Blue Eyes. Ya, probabilitas cost effectiveness sekitar 12 minggu lebih dari 75% dan 6 bulan sekisaran 70%. Meskipun berbedaan tidak signifikan secara statistik, Blue Eyes lebih efektif dan lebih murah dibandingkan dengan perawatan biasa. Analisis sensitivitas untuk memastikan hasil stabil dilakukan beberapa uji, yaitu uji outliner, kemudian periode total 6 bulan, unadjusted model. Diskusi dan interpretasi, penelitian ini merupakan studi pertama yang menilai cost effectiveness dari penambahan aplikasi digital pada layanan spesialis kesehatan mental remaja dan self-harm berulang. Hasil menunjukkan bahwa Blue Eyes dapat mengurangi biaya kesehatan, terutama biaya perawatan saat rawat inap, kemudian mengurangi potensi, mengurangi kunjungan IGD dan juga rawat inap, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi self-harm, meski efeknya tidak signifikan. Kekuatan studi ini, adanya desain RCT meningkatkan validitas internal, data biaya nyata dari catatan medis bukan hanya self-report, aplikasi sudah tersedia secara gratis. Keterbatasannya, kesimpulan, secara umum penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan aplikasi Blue Eyes pada layanan kesehatan mental remaja yang sering melukai diri merupakan intervensi berbiaya rendah namun berpotensi efektif, dengan biaya sekitar 590.000 per individu dan potensi penghematan mencapai ratusan pound atau sekitar 13 juta rupiah dalam waktu 6 bulan. Blue Eyes menjadi opsi yang menarik sebagai pelengkap dalam sistem perawatan anak dan remaja dengan masalah mental. Penelitian lanjutan dengan cakupan waktu yang lebih panjang dan populasi yang lebih beragam diperlukan untuk mendapatkan manfaat jangka panjangnya. Terima kasih, semoga bermanfaat review jurnal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.